Welcome to my channel. Halo, selamat hari Minggu, salam sehat dan juga welcome to my channel teman-teman semua. Langsung aja, di video kali ini gue akan bahas soal raport pemain abroad. Seperti biasa, ini adalah segmen rutin dari channel Bung Harpa yang akan membahas performa, permainan, update kabar dari para pemain tim nasional Indonesia yang merumput di luar negeri. Ya, mainly di Eropa, lebih terkhususnya lagi banyak ada di Eredivisie atau Liga Belanda. Ada Tom Hai, ada Hilgers, ada Eleanor Reinders, ada Tom Hai, tadi udah disebut ya kalau nggak salah atau belum. Terus juga ada Ivar Jenner. Nah, kita akan analisa beberapa pemain yang kemarin sudah tampil. Ada yang 2 hari sebelumnya, ada yang kemarin paling banyak, dan tentunya juga ada yang main nanti malam ya. Menarik, ada yang raportnya semakin bagus, semakin kinclong, mengejutkan, bahkan membuat sejarah. Tapi ada juga yang ya terus merana ya, siapa lagi kalau bukan Nathan Chow yang sudah 108 hari sampai dengan hari ini ya. Kalau sampai kemarin pas Swansea main itu 107 hari. Jadi udah lama banget sejak terakhir mereka itu, atau Nathan Chow turun di akhir Agustus lah lawan Wycombe, gue masih ingat. Dan tapi gue yakin Nathan Chow ini pemain yang punya mental luar biasa. Gue yakin banget suatu saat akan ada solusi dan akan bangkit ya. Jadi susah untuk menembus tim utama kalau kita lihat dari pattern yang ada di Swansea. Jadi yang seperti berkali-kali gue ungkapkan, mungkin kalian udah bosan kalau yang rutin denger channel gue, ya 98% gue rasa dia akan ya keluar dari Swansea, walaupun mungkin statusnya pinjaman sampai setengah musim ke depan. Ya karena kita perlu kondisi dia yang bugar, competitiveness level dia yang baik untuk menyambut pertandingan Australia dan juga Bahrain, serta lanjut 5 Juni dan 10 Juni China dan juga Jepang. Oke, kita itu dari Inggris ya, dari Nathan Chow. Kalau Marcelo Ferdinand sendiri kan dalam on duty ya di Vietnam, walaupun dia nggak akan main nanti malam, atau gua nggak tahu nih uploadnya kapan. Intinya dia akan absen karena mengantongi kartu merah. Dan satu lagi dari Inggris yaitu Justin Hapner. Nah, Justin Hapner ini ada 2 kabar, satu kabar buruk, satu kabar baik. Ya mungkin seperti biasa kita pengennya dengarnya kabar buruk dulu, yaitu dia mengalami sedikit cedera. Kalau kelihatan dari cara dia keluar lapangan, kemudian update terakhir itu harusnya sih aman ya. Mungkin scratch atau ketarik sedikit, nggak terlalu masalah besar lah seperti itu ya. Jadi dia main mengalahkan Aston Villa 4-0. Nah, skornya menarik. Skornya favor ke kita, ke pemain kita, ke klub yang dibela oleh pemain kita, yaitu Wolves Under 21. Ini jadi kelas Wolves Under 21 ya. Dan yang menarik adalah, nah ini dia, karena kan tadi kabar buruk nih, kabar baiknya bukan hanya menang, tapi juga ketika ditempatkan sebagai DM atau nomor 6, penampilannya cukup baik. Memang gue jujur hanya melihat highlights-nya, tapi sangat kontributif. That's why dia main sampai 90 menit lebih sebelum akhirnya ditarik keluar di masa injury time karena cedera. Nah, jadi mungkin ada secerca harapan buat dia untuk minimal dia rutin deh main di Wolves Under 21. Itu lebih baik daripada dia menghangatkan bangku cadangan gitu. Walaupun mungkin posisinya di tim ini mungkin nanti nggak akan CB kiri ya, tapi sebagai DM nggak apa-apa. Yang penting main dulu, malah ini akan memperkaya profil dia, versatile dia dalam memerankan beberapa posisi sekaligus. Nah, yang mirip juga kita bicara nih pemain-pemain dulu deh yang juga sempat ada isu dipanggil ke tim nasional untuk membela tim nasional kita di AFF kalau lolos ke semifinal, yaitu Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner juga di saat yang sama raportnya bukan mulai membaik, tapi tetap membaik, tetap stabil. Timnya yang nggak stabil, kalah mulu. Dan Ivar Jenner main 90 menit. Nah, dan kemudian nanti ada 1 game week lagi main RT Divisi ya, kemudian setelah itu baru libur. Jadi intinya sampai minggu depan itu masih on duty Ivar Jenner. Jadi menurut gua tadi Hapner sedang merangkak naik karirnya di klub Wolves Under 21, sudah mulai dapat tempat, sudah dapat ada hilalnya begitu ya. Kemudian Ivar Jenner juga demikian. Tiba-tiba nanti tanggal 20-an dipanggil
untuk membela timnas di AFF. Aduh, kalau menurut gue sih nggak usah lah. Bukan kita mengecilkan arti AFF ya, Piala AFF enggak, tapi ya kita harus punya prioritas lah untuk membiarkan mereka berkembang di klub yang toh pada akhirnya nanti akan kembali ke tim nasional kita, terutama nanti untuk 20 Maret dan juga 25 Maret di kualifikasi Piala Dunia. Ya, menurut gue itu yang lebih penting, dan biarlah anak-anak muda yang saat ini menghuni tim nasional under 22 plus di AFF itu, biarkan mereka berkembang, tertempa, dan punya kesempatan untuk mengimprove kemampuan mereka seperti yang dikatakan oleh Rivaldo Pakpahan pada sesi konferensi pers kemarin sebelum menghadapi Vietnam. Jadi mungkin gua atau pertanyaannya apa, tapi dia mengatakan ingin mengimprove performa diri dari sendiri, dan tentunya juga para pemain lainnya kan sama. Dia kan mewakili pemain yang lain kalau memang dipercaya oleh Sintayong akan turun pada pertandingan menghadapi Vietnam. Nah, kita jangan ke Jahit dulu karena ini save the best for the last. Walaupun gua udah bahas di video gua sebelumnya, tapi gua akan bahas lebih lengkap lagi. Kemudian tapi kita ke Eredivisie ya. Tadi kan ST Divisi, kita ke Eredivisie masih sama-sama Belanda, yaitu penampilan dari Eleano Randers ya. Gua ngelihat pertandingannya ini sangat luar biasa. Eleano Randers masuk ke menit ke-32. Jadi ini blessing in disguise juga ya. Jadi berkah yang tidak terduga, dan dia main ya 90 menit lah ya, 60 menit ya, walaupun masuk menit 32 ada injury time, jadi total 1 jam lebih. Dan bukan hanya soal quantity tapi kualitas permainannya sangat menawan, sangat efisien, visioner, kemudian sangat komitmen dalam menjaga areanya. Jadi dia main ini di sayap kanan. Ya mungkin perannya seperti Sandy Walsh atau seperti Yakup Sayuri, tapi dengan gaya yang lebih yang lebih menyeluruh gitu ya. Jadi dia kadang-kadang masuk ke tengah, kadang-kadang melebar, kadang-kadang ikut bertahan. Lengkap banget, umpannya juga berkali-kali akurat. Terus kemudian dia buka ruang, mindahin bolanya juga enak, ngaturnya juga bagus semuanya. Dan gue melihat justru kemarin playmakernya dia, Eleano Randers, bagus banget mainnya. Dan ada 1-2 kali dia juga dijatuhkan oleh lawan. Bayangkan bek kanan dijatuhin lawan, berarti kan dia punya kontribusi yang sangat cukup besar ya dalam membangun serangan. Dan memang banyak sekali serangan ditumpukan di sisi kanan ya, dan golnya itu pun terjadi kan, kalah 1-0 ya dari lawannya, dari William Tway itu di menit ke-11 saat tidak belum masuk. Jadi setelah dia masuk itu tekanan-tekanan yang diberikan oleh para pemain PEC Zwolle ini sangat intens ya, dan itu tadi banyak diawali dari sisi kanan di mana Eleano Randers ada di sana. Jadi kalau melihat dengan kondisi bahwa psikologisnya mungkin sebelum dia tanda tangan kontrak itu sedang terpuruk, di tim nasional juga ada gonjang-ganjing, kemudian juga di PEC Zwolle agak turun minute play-nya, tapi kemudian memang ada trigger waktu itu perpanjangan kontrak sampai 2027, dan kita bisa lihat dari raut wajahnya dia sangat happy ditemani oleh anak dan juga pasangannya. Dan mungkin itu juga yang akhirnya membuat dia semakin termotivasi. That's why ketika dia sempat tidak dimasukkan oleh Sintayong di DSP, gue sempat bikin video kan, teriakan nama Eleano Randers di GBK. Nah banyak yang salah waktu itu, dipikir mengintervensi ya. Padahal maksud gue supaya dia semangat. Ya kan gue bilang setiap teriakan dari fans Indonesia bukan tidak mungkin itu akan membantu dalam kesuksesan nasional kita, terutama dalam memompa semangat para pemain. Terkhusus lagi Eleano Randers yang sedang mungkin agak sedikit bimbang, gamang atau apa. Nah gue senang, gue rasa kita juga semua senang mewakili teman-teman semua. Penampilan dia bagus banget kemarin kalau lu lihat, dan gue rasa bukan bermaksud intervensi ya, tapi sungguh aneh kalau dia tidak masuk DSP sekalipun. Ya kalau kita flashback saat menghadapi China. Jadi nanti lawan Australia, ketika Ragnar nggak masuk, memang ada beberapa opsi. Ada Oli Romney yang kemungkinan akan sudah diproses jadi WNI, atau mungkin Eleano Randers juga. Kita nggak tahu, masih ada waktu. Desember, Januari, Februari sampai Maret, mungkin sekitar 3 bulan. Ya 3 bulan lebih dikit malah untuk melihat performa Randers ini semakin naik, semakin baik, dan bukan tidak mungkin dia akan diturunkan nanti. Kalau skillnya sangat luar biasa deh. Dan mohon maaf, dengan beberapa pemain yang ada di posisi dia, misalnya Witan, mungkin juga bahkan Malik ya, mereka juga bagus-bagus. Tapi kalau ngeliat visinya permainan Eleano Randers, gue rasa nggak perlu pelatih lumba-lumba lah untuk bisa minimal banget deh memasukkan nama dia di DSP. Itu nggak usah mikir 2 kali. Bahkan nggak terlalu sulit untuk bisa memposisikan dia sebagai starter ya. Oke, itu pendapat gua. Tentunya kita semua punya
point of view masing-masing. Masih di liga yang sama, kita akan bahas siapa lagi? Apa udah nggak ada ya? Ya kayaknya nggak ada, udah nggak ada. Kita geser ke Belgia dulu deh ya. Kita geser ke Belgia. Ada dua pemain, satu Sandy Walsh di Malinois, dia hanya main sebentar, menit 88, jadi gue juga susah untuk menilai. Satu lagi Ragnar main starter tapi main sekitar sejaman sebelum akhirnya ditarik keluar, dan timnya mencetak 3 gol atau menang 3-0 ya. Jadi ini yang gue bilang juga pelan-pelan mulai dapat minute play. Terlepas dari dia ada Ordal, Bang Sihar yang menjadi owner dari Dender, tapi kita lihat di sisi lain juga kesempatan itu, atau katakanlah Ordal nggak apa-apa, tapi kemudian dia maksimalkan, dia manfaatkan, sehingga pada akhirnya sang pelatih pun senang, semua senang kan, artinya timnya menang, kemudian ada substansi atau hasil lain yang bisa diperoleh dari masuknya Ragnar ya, dengan exposure tim yang mungkin cukup besar, dan juga membantu negara dari bosnya Bang Sihar Sitorus, yaitu tim nasional Indonesia. Di mana Ragnar sangat berperan ya dalam kesuksesan nasional kita sejauh ini, walaupun nanti di Australia dia nggak bisa main. Oke. Siapa lagi? Justin udah. Yang beberapa pemain lainnya nanti akan main hari ini ya, termasuk juga Verdong, Tom Hai dan lain-lain. Nah, last but not least adalah Bang Jai. Nah, kemarin gue udah cerita, udah bikin video juga. Waktu mungkin jam 4, jam setengah 5 ya, itu kondisinya masih 0-1. Venezia tertinggal dari Juventus, tapi kemudian tiba-tiba ada penyimbang kedudukan, dan yang cetak gol ini pun Ederson, ini adalah keturunan Indonesia, bapaknya orang Indonesia, ibunya orang Islandia ya. Terima kasih buat teman-teman yang ngasih info. Jujur gue awalnya nggak ngeh, tapi setelah teman-teman kasih tahu, wah ini keren juga nih ya. Jadi 2 pemain berdarah Indonesia getarkan gawang Juventus kemarin. Nah kemudian yang bikin gue terhenyak ya, bahasanya itu terkaget adalah ketika ada gol yang bukan kemenangan ya, tapi gol yang membawa Venezia unggul atas Juventus di menit ke-83. Jadi ketika habis gue dicerita ya video sebelumnya, sorry kalau gue repetitif. Jadi begitu tuh ada gol, terus gue lihat loh, kok si Jai tuh merayain, kamera tuh ngarah ke dia, apa dia yang golin ya? Karena kan cepet ya, ada 2 pemain yang mencoba menyambut bola sepak pojok kalau nggak salah. Dan kemudian akhirnya tertulis namanya Jahit Ses, kemudian diulang lagi ya, ada replay. Wah, gue bilang wah ini sayang untuk dilewatkan ini. Karena ya pertama ini lawannya Juventus, kemudian main di Allianz Stadium atau di Juventus Stadium. Kemudian kita di ujung kemenangan. Kemudian ada sejarah di sana, pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A. Jadi dia pemain Indonesia pertama yang main di Serie A, pemain pertama yang mencetak clean sheet di Serie A, pemain pertama yang mencetak gol di Serie A, dan mungkin ya dia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang membawa tim di Serie A bertahan di Serie A, mudah-mudahan. Tapi sayang ya, kemudian ada penalti kontroversi di menit-menit terakhir di masa injury time lah, mungkin 90+1, dan akhirnya selesaikan oleh Vlahovic dan 2-2. Dan bukan hanya itu, sepanjang pertandingan pun Jai Itzes berhasil mengantongi Vlahovic ya. Luar biasa ya, striker yang kita lihat selama ini striker dunia, saat dia di Fiorentina pindah ke Juventus, bahkan diperebutkan klub-klub besar, tapi kemudian mati kutu di tangan seorang Jai Itzes. Meskipun juga ada catatan golnya Gatti di babak yang pertama, golnya Juventus itu ada kesalahan dari Jai juga. Dia kurang insting mungkin itu ya, ketika ngikutin pergerakan Gatti, dan juga arah bola itu dia tidak pas, sehingga akhirnya Gatti berhasil nyelonong atau nyelinap dari belakang dan kemudian menanduk bola dan gol. Tapi di luar itu dia luar biasa ya, membayar kesalahannya dengan gol, dan tadi itu membuat seorang striker dunia itu tidak berkutik. Yaitu mengapa setelah gol penalti yang dieksekusi oleh Vlahovicnya kayak kesel, jadi meluapkan semua kegondokannya dengan kayak semacam memaki-maki lah Bang Jai, dan akhirnya malah dia kena kartu kuning. Justru kita jangan lagi senang kalau kita meneror orang, tapi senang kalau kita digituin. Justru kenapa? Karena menunjukkan bahwa kita punya kelas ya. Makin tinggi pohon itu makin kencang pasti anginnya. Jadi kalau nggak ada angin yang mengganggu kita, malah kita yang ganggu, berarti kita nggak berkualitas. Jadi sekali lagi gue senang banget lihat pertandingan semalam, tapi sayang banget kebobolan di detik-detik terakhir ya. Tapi it's okay, kita semangati terus mereka, kita dukung terus mereka, dan itu tadi yang gue bilang ya, mudah-mudahan bisa sinkroniskan antara kepentingan klub dan timnas. Karena kalau kita memberikan kesempatan juga
nafas kepada klub, itu juga ujung-ujungnya juga untuk tim nasional juga, karena kemampuan mereka akan berkembang dan bisa menyumbang untuk kekuatan materi pemain kita. Ya, mudah-mudahan itu sudah cover seluruh raport para pemain yang main weekend kemarin. Tentunya habis ini gua akan membuat video hasil dari matchday ketiga Piala AFF dari grup B. Indonesia akan menghadapi Vietnam di V3 Stadium di Putong. Dan gue juga akan live reaction di DPI nanti jam 7 malam ya. Jadi setelah itu gue langsung bikin hasilnya dan dilanjutkan raport pemain abroad. Terima kasih teman-teman, selamat menikmati hari Minggu, sehat selalu dan sampai jumpa.